Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para emak-emak penggemar sinetron Badai Pasti Berlalu, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kalian semua ya guys. Dan jangan lupa juga untuk menonton video-video dari kami seputar informasi kelanjutan dari sinetron Badai Pasti Berlalu yang akan tayang setiap harinya di SCTV. Tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Namun sebelum itu kami sarankan agar kalian menonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung dengan channel kami, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tak tertinggal informasi-informasi terupdate dari kami seputar sinetron Badai Pasti Berlalu. Namun sebelum itu saya akan mengulas di episode yang tayang kemarin malam untuk keperluan referensi di episode selanjutnya. Terlihat Siska yang menemui Bu Arnas di rumahnya bersama Leo. Dia ingin memberitahu bahwa Siska berada di pihak Bu Arnas. Seperti yang kita tahu ya guys, Bu Arnas dan papanya Pak Diki memang mengalami perseteruan. Mereka melaporkan ke kantor polisi masing-masing dengan tuduhannya yang mereka ajukan. Namun Siska tidak mungkin untuk membela Pak Diki, meskipun Pak Diki adalah ayahnya sendiri, karena dia sudah membunuh Helmi. Hal itu ia lakukan hanya untuk menghormati Helmi untuk yang terakhir kalinya, karena dia tidak ingin kematian Helmi sia-sia dan Helmi bisa tenang di sana karena Pak Diki sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Awalnya Bu Arnas tidak percaya, namun akhirnya mereka pergi ke kantor polisi bersama-sama. Namun sebelum pergi ke rumah Bu Arnas, Siska dan Leo mengalami sedikit masalah. Awalnya Siska akan dicelakai oleh sebuah mobil, namun untungnya Leo menghalanginya dan akhirnya Leo yang terjatuh. Siska pun menanyakan hal itu kepada Bu Arnas, apakah Bu Arnas menyuruh seseorang untuk mencelakainya. Namun Bu Arnas tidak mengetahui apa-apa. Lalu Siska pun berspekulasi bahwa ayahnya sendirilah yang ingin mencelakainya. Dia pun merasa sangat sedih mengapa ayahnya tega melakukan hal itu kepadanya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di kantor polisi bersama-sama. Di sana sudah ada Pak Diki. Bu Arnas pun mengajukan tuntutannya kepada Pak Diki karena dia sudah membunuh anaknya Palen dan kini dia kehilangan Helmi yang belum juga ditemukan. Hal itu karena perbuatan Pak Diki. Tentu saja Bu Arnas menjadi marah dan ingin menuntut Pak Diki untuk masuk ke dalam penjara. Namun Siska membicarakan hal itu kepada Pak Diki, jika Pak Diki tidak mencabut tuntutannya, maka dia akan kalah karena Siska akan bersaksi dan membela Bu Arnas. Karena Pak Diki akan bertanggung jawab atas perbuatannya, karena dia sudah membunuh Palen dan mencelakakan Helmi. Siska pun memberikan pilihan kepada ayahnya itu untuk mencabut tuntutan atau masuk ke dalam penjara. Akhirnya Pak Diki pun berpura-pura mencabut tuntutannya dan Bu Arnas juga melakukan hal yang sama. Hal itu mereka lakukan bukan karena mereka benar-benar berdamai. Mereka menyiapkan rencana masing-masing untuk saling menjatuhkan, terutama Bu Arnas. Dia sudah menyiapkan sebuah rencana untuk membalaskan dendamnya kepada Pak Diki dan keluarganya. Kemudian mereka pergi dari kantor polisi itu, namun Pak Diki mengatakan hal yang sangat membuat Siska kecewa. Dia mengatakan kepada Bu Arnas jika dirinya terus mengusik hidupnya, maka anaknya Mauren akan ia hilangkan juga, seperti Palen dan Helmi. Siska pun merasa kecewa kepada ayahnya itu karena dia sudah menjadi seorang pembunuh dan dia berencana untuk membunuh Mauren, anak Bu Arnas yang satu-satunya tersisa saat ini. Siska pun menjadi sedih dan bergegas mengajak Leo untuk pulang ke rumahnya.
Di sisi lain, Tante Marissa, ibu dari Leo, berpura-pura menyetujui pernikahan mereka, padahal sebenarnya dia sudah merencanakan untuk mencelakai Siska bersama Reta. Reta pun terus saja meracuni pikiran Tante Marissa. Dia mengajak Siska untuk mengobrol di sebuah taman. Namun sebenarnya dia ingin mencelakai Siska. Tante Marissa pun berpura-pura kesakitan dan mendorong Siska ke tengah jalan. Hingga Reta pun beraksi menginjak gas mobilnya dengan kencang, dengan tujuan agar dia bisa menabrak Siska. Namun beruntungnya Johnny datang dan menyelamatkan Siska. Kemudian mereka mengejar Reta yang mengendarai mobil itu. Siska dan Johnny pun menanyakan mengapa dia ingin mencelakai Reta. Reta pun mengatakan alasannya mengapa dia ingin mencelakai Siska. Karena dia sudah merebut Leo darinya, dan kini Siska sudah menjadi istri dari Leo. Siska pun terus memperingatkannya jika dia terus saja mengganggu hidupnya, dia tidak akan tinggal diam. Hingga Leo pun tiba di sana dan memarahi Reta. Selain itu, Pak Diki yang berniat untuk melamar Dr. Cory. Dia pun dengan anak buahnya pergi ke rumah Dr. Cory dengan membawa beberapa hantaran dan seikat bunga yang cantik. Namun sayangnya Dr. Cory menolak lamarannya karena memang Dr. Cory mencintai Helmi. Tetapi Pak Diki terus saja memaksanya dan akhirnya ayah dari Dr. Cory pun keluar dan menghalangi Pak Diki untuk menjalankan niatnya tersebut. Itu tentu saja ayah Dr. Cory tidak setuju jika anaknya menikah dengan Pak Diki. Namun Pak Diki mengancam ayah Dr. Cory jika dia tidak merestui hubungannya bersama anaknya itu, dia akan mencelakai Reta putrinya. Tentu saja ayah Reta menjadi cemas dan khawatir akan keselamatan putri-putrinya itu. Sedangkan dia tahu bahwa Pak Diki adalah orang yang nekat. Nah guys, apakah yang akan dilakukan Dr. Cory ketika dia di situasi ini? Dia tidak mungkin menerima lamaran Pak Diki, tetapi keselamatan Reta ada di tangannya. Sementara itu, Bu Arnas dan Maureen merasa sangat sedih karena Helmi belum juga ditemukan. Bahkan tim SAR sudah merasa akan menyerah karena Helmi belum juga ditemukan. Mereka pun merasa sangat sedih dan menangis, apalagi Bu Arnas khawatir dengan ancaman Pak Diki bahwa dia akan mencelakai Maureen juga. Mereka pun terus menangis hingga akhirnya mereka sadar bahwa ini bukanlah waktunya untuk bersedih. Mereka harus membalaskan dendam Palen dan Helmi yang sudah dibunuh oleh Pak Diki. Kemudian Bu Arnas pun merencanakan sesuatu dengan menggunakan Johnny. Dia akan membuat Johnny menentang ayahnya hingga mereka akan hancur. Nah guys, apakah rencana besar Bu Arnas serta Maureen yang akan mereka rencanakan untuk keluarga Siska dan Pak Diki? Saksikan di episode yang akan tayang nanti malam ya guys. Tentunya akan semakin seru dan menarik untuk kita saksikan. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang bisa kami berikan kepada kalian tentang kelanjutan sinetron Badai Pasti Berlalu yang akan tayang 26 Juni 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.